Halo, kenalin nama saya Talita Alvanafila, biasanya teman-teman akrab panggil saya Talita atau lebih singkatnya lagi Tali. Sekarang umur saya 21 tahun. Saya memang lahir dan besar di Samarinda gitu. Jadi saya lahir tahun 2002 dan dari 2002 saya udah ada di Samarinda. Sudah menamatkan studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammad Warman. Nanti tinggal nunggu wisuda bulan Juni nanti. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini saya banyak eh, terlibat sebagai presenter dan reporter di salah satu media televisi di Samarinda. Selain itu juga kemarin baru aja jadi Putri Indonesia Kalimantan Timur Intelligentsia 2023. Nanti dalam waktu dekat akan pergi ke Korea juga untuk pertukaran pemuda. Kalau untuk motivasi ikut di Putri Indonesia itu sebenarnya sebelum-sebelumnya saya udah ikut pemilihan-pemilihan lain. Satu aja sih. Saya ikut pemilihan Duta Peduli Sampah Samarinda tapi tahun 2019. Nah, kemudian kan ada pemilihan Putri Indonesia. Kita ngerti kan kalau Putri Indonesia itu berbeda nih, agak-agak sedikit berbeda levelnya untuk beauty pageant gitu karena mereka harus ada beauty, ada behavior, ada brain, dan beauty-nya itu memang benar-benar kerasa banget gimana kita di training untuk menjadi seorang putri gitu. Jadi itu sih yang pengen saya dapetin kemarin waktu ikut Putri Indonesia. Persiapan untuk ikut Putri Indonesia cukup challenging. Kemarin cukup padat juga, apalagi soal pakaian. Mereka punya rules-nya terkhusus gitu ya. Saya hari 1, 2, 3 pakai baju apa, kegiatan pakai baju apa itu lumayan banyak yang harus dipersiapkan. Selain baju tentu juga harus siapin mental karena kita ketemu banyak orang-orang hebat banget di sana. Kalau misalnya kita nggak bagus manage diri kita, pasti akan kelabakan gitu sih ketemu teman-teman yang lain. Selain itu juga perlu untuk menambah wawasan lagi di banyak hal seperti di bidang kecantikan, wawasan. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang perlu ditambah sih waktu ikut Putri Indonesia kemarin. Oke, perasaannya selama ikut proses pemilihan Putri Indonesia kemarin tentu aja cukup challenging karena banyak banget persiapannya mulai dari karena kan kalau di Putri Indonesia itu ada tiga poin yang perlu kita fulfill. Yang pertama ada brain, beauty, dan behavior. Jadi untuk brain sendiri tentu aja membekali diri dengan wawasan yang cukup, mencari cukup banyak ilmu-ilmu baru. Yang kedua untuk beauty, tentu aja kita belajar banyak soal gimana cara kita grooming, gimana cara kita membuat diri di depan publik sebagai putri. Dan yang ketiga untuk behavior, lebih aware lagi dengan cara kita berperilaku, gimana attitude kita ke orang lain, dan gimana kita menempatkan diri kita sendiri kalau misalnya kita lagi ngobrol atau berinteraksi dengan orang lain. Kalau menurut saya seharusnya brain, beauty, behavior itu adalah hal-hal basic yang semua orang harus tidaknya punya ya gitu ya. Kayak brain perlu wawasan yang cukup ya, yang nggak perlu terlalu dalam, basic-basic aja lah. Nanti di dalamnya tergantung apa preferensi masing-masing orang sukanya kemana gitu. Jadi menurut saya seharusnya sudah ada di kehidupan kita bahkan sebelum kita mendaftar sebagai Putri Indonesia gitu. Jadi mungkin setelah ikut seleksi Putri Indonesia ya preparationnya diperdalam lagi aja, kayak lebih mengenali diri sendiri lagi. Sebenarnya aku ini yang kayak gimana sih gitu. Oke, jadi Putri Indonesia Intelligentsia Kalimantan Timur tahun 2023 itu adalah sebuah gelar untuk salah satu finalis Putri Indonesia yang mempunyai kualifikasi mungkin lebih tinggi atau mungkin mereka lebih spesifikkan secara khusus gitu di bidang mungkin ilmu pengetahuan, wawasan gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya lebih ke akademik, Indonesia Intelligentsia itu lebih fokus ke situ. Jadi nantinya setelah jadi Putri Indonesia Intelligentsia banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Tapi kalau saya spesifiknya biasanya adalah campaign, karena sebelum ikut Putri Indonesia pun sebelumnya saya sudah melakukan campaign, edukasi juga ke masyarakat, ke komunitas-komunitas gitu sesuai dengan topik yang diangkat atau concern dari komunitas tersebut. Setelah jadi Putri Indonesia Intelligentsia, saya memperdalam lagi aja di community development-nya untuk komunitas dan juga masyarakat Kaltim. Duta Peduli Sampah Samarinda tahun 2019 tentu sesuai namanya
di bidang lingkungan, khususnya di bidang persampahan. Jadi waktu itu memang kita punya goal bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Goalnya adalah Samarinda bebas sampah 2025. Nah, tapi teman-teman jangan kepikiran nih bahwa bebas sampah, nol nih sampah kita yang dihasilkan. Enggak, jadi Samarinda bebas sampah 2025 itu adalah upaya untuk meminimalisir timbulan atau potensi sampah dari keseharian kita. Jadi Duta Peduli Sampah tuh banyak banget sih aksi-aksinya. Misalnya kita kayak pergi ke sekolah Sungai Karangmungus, kita edukasi di sana, menanam pohon. Ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial. Biasanya kita ikut ke agenda-agenda yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ke beberapa instansi pemerintahan. Kemudian ada juga program namanya Sedekah Sampah nih teman-teman. Jadi kita bisa menyedekahkan sampah kita ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda gitu. Nanti mereka yang akan kelola sampah kita untuk bisa nanti dijadikan uang gitu kan. Nanti uangnya akan didonasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian program-programnya ini sebenarnya juga direalisasikan sama komunitas peduli sampah Samarinda. Jadi teman-teman Duta Peduli Sampah yang ada di Samarinda ini tapi lanjut jadi sebuah komunitas gitu. Jadi dari situ berkembangnya banyak kegiatan dari komunitas itu. Ada misalnya waktu kurban kami buat gerakan kayak berbagi besek ke masjid-masjid yang menyelenggarakan kurban, karena kan biasanya kita pakai plastik. Program-programnya sebenarnya fleksibel, banyak gitu ya, tergantung apa yang lagi happening nih. Misalnya lagi kurban, lagi mungkin lagi banyak isu tentang pembukaan TPA baru, tentang ya pro kontranya di masyarakat gitu, itu yang kita ambil untuk jadi sebuah program. Baik, untuk langkah yang akan dilakukan setelah jadi Putri Indonesia Intelligentsia, jadi karena Intelligentsia ini sangat kental ya dengan pendidikan, edukasi, campaign gitu ya. Jadi saya akan jalan di ranah itu, tapi tetap dengan membawa misi saya sebelumnya. Karena misi saya sebelumnya adalah aktivis di bidang lingkungan gitu. Jadi saya kaitkan dengan pendidikan gitu. Jadi jadinya adalah pendidikan lingkungan. Nah, kedepannya nanti akan banyak sekali program-program bersama pemerintah dan juga mungkin nanti akan banyak kolaborasi bareng komunitas-komunitas. Salah satu program bersama pemerintah, saya jadi edukator di salah satu program, nama programnya adalah Recycling Education Roadshow gitu. Jadi kita akan roadshow ke 1.800 sekolah yang ada di Kalimantan Timur dan juga di Kalimantan Utara gitu. Untuk mengedukasi, belajar bareng teman-teman gimana sih caranya untuk recycle sampah jadi barang yang lebih berguna dan juga ekonomis gitu. Jadi itu lebih provide gimana sih edukasi tentang circular ekonomi yang lagi negara kita lagi jalan ke sana nih, ke circular ekonomi. Selain itu juga program lainnya ada kemarin pendidikan ke salah satu desa di Loakumbar, mungkin teman-teman udah sering dengar juga. Jadi di sana aksesnya agak sulit, pendidikannya masih tidak semasif di perkotaan gitu. Jadi kemarin kita datang ke sana, kita belajar dan bermain bareng anak-anak gitu. Jadi ya mungkin akan banyak program-program bersama komunitas lagi di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya proses seleksi untuk pergi ke Korea ini baru aja terselenggara di minggu lalu. Jadi nama organisasi yang menyelenggarakan seleksi untuk PPAN, kita nyebutnya adalah Pertukaran Pemuda Antar Negara, itu namanya PCMI, Purna Caraka Muda Indonesia. Kebetulan yang menyelenggarakan di Kalimantan Timur. Jadi kemarin bekerja sama dengan Dispora juga, mereka untuk menyelenggarakan pemilihan Pertukaran Pemuda Antar Negara ini. Nah biasanya itu banyak ya program yang dibuka gitu, ada yang pergi ke Australia, ada exchange ke Singapura, ada yang ke Korea. Nah, untuk yang di tahun ini yang dilaksanakan adalah pemilihan untuk exchange ke Singapura dan satu orang untuk pergi ke Korea. Jadi seleksinya berjalan dengan tes tertulis, tes wawancara, unjuk bakat, ya serangkaian psikotes TPA gitu ya, seperti seleksi pada umumnya. Kemudian akhirnya terpilih. Dan untuk keberangkatannya sendiri nanti diperkirakan akan berangkat di bulan Juli sampai atau mungkin Agustus. Tapi ada kemungkinan juga akan dilaksanakan di Oktober gitu. Jadi jadwalnya masih to be announced dari Kemenpora sendiri, kita masih nunggu jadwalnya. Untuk apa aja nih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama exchange? Mostly kita melakukan cultural exchange, jadi kita ada pertukaran kebudayaan. Kalau saya berarti pertukaran kebudayaan Korea.
Saya mengajak seluruh pemuda di Samarinda, Kalimantan Timur, atau mungkin ada dari luar pulau yang ikut menonton ini nantinya. Ayo kita berkarya sama-sama. Saya nggak pernah mengajak orang untuk, oh kamu harus berkarya benar-benar di bidang lingkungan, oh kamu harus berkarya benar-benar di bidang apa. Berkaryalah di bidang apapun yang sesuai dengan preferensi teman-teman, sesuai dengan passion teman-teman. Tapi untuk di bidang lingkungan sendiri memang itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Jadi harus ada concern dari banyak orang untuk mewujudkan misi kita, karena kita cuma punya one earth and there's only one future buat kita semuanya gitu. Jadi apapun yang kalian lakukan, kita harus tetap aware dengan bidang lingkungan. Tapi nggak apa-apa, tetap berkarya di bidang yang teman-teman sukai gitu. Dan untuk ikut kegiatan-kegiatan, menurut saya networking itu adalah salah satu yang penting. Jadi banyaklah berteman, tapi dilihat-lihat juga nih, kira-kira pertemanannya mendukung saya untuk berkembang atau tidak ya gitu, karena itu akan sangat penting dan bisa sangat berpengaruh terhadap karir kita gitu. Jadi perluas networking untuk teman-teman semuanya, karena biasanya kegiatan itu kan kita dikabarin dari teman ya, tahu informasi dari mana, oh dari teman, dari IG teman, dari story dan sebagainya gitu. Jadi menurut saya networking itu sangat-sangat penting. Selain itu juga untuk ikut kegiatan-kegiatan kayak gitu, teman-teman bisa follow akun official dari stakeholder terkait, misalnya follow Kementerian Luar Negeri, atau follow Dispora Kalimantan Timur, atau follow akun-akun lainnya, mungkin info beasiswa, info scholarship, fellowship, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa follow karena di sosial media tuh semuanya sekarang udah ada lengkap banget, itu tinggal kitanya aja yang nyari. Jadi semangat untuk berkarya dan berprestasi.